Jak 101 FM masih di sarapan seru yang seru banget. Kalau ngomongin soal MLM, gua tuh dari kecil memang udah deket keluarga gue sama MLM. Jadi zaman gua masih SMA, SMP, kakak-kakak sepupu gue itu udah join MLM. Bahkan Tupperware ya? kalau ada bukan Tiansi. bukan kosmetik gitu dulu mah ada Oriflame. Avon dulu mah. Ah. Avon, Ya, Avon, betul, Sumire, betul, yang betul, gitu-gitu. betul. Kalau ada acara di Bandung dulu acara si MLM ini lagi bikin acara gitu ya. Gue tuh sama Teh Ima suka nyanyi gitu Lucu. ngisi acara. Nah, nggak pernah kebayang dari dulu juga ikut join MLM ya, karena itu tadi kita tuh kayak nggak punya kemampuan lah untuk jadi member MLM gitu. Nah, kalau cita-cita kita tuh terbatas baru sampai pengen jadi anggota MLM yang di level platinum atau diamond gitu ya. Ini mah narasumber kita udah jadi orang yang bikin sistem MLM dan pemilik produk yang Gokil. dijalankan secara MLM. Keren banget nih narasumber kita nih. Iya. Jakarta mungkin kamu punya juga namanya hydrogen fountain ini. Ya, ini bisa bikin sehat dan cantik. Wah, kita ngobrol sama yang punyanya ada Pak Leo, ya Pak Leonardo. Pak Leo apa kabar? Hai, Mas Ronald, baik, sangat baik, Mas. Ada Mbak Tike dan Mbak Melisa, ya. Bapak Leonardo Wisan nama lengkapnya. Pak Leonardo apa kabar? Baik, jaya. Oh iya, Baik, biasanya MLM harus gitu. Biasanya dibalasnya dengan MLM selamat gitu pagi biasanya. gitu Iya. dong. Bisa selamat pagi, semangat pagi atau Tuh, luar biasa, semangat. biasanya begitu. Luar biasa, luar biasa. dahsyat, Iya, fantastis. bener. Yes. Yes. Cuan. Pak Leo, Bisa itu juga. Ya, aku mau tanya dong Pak Leo. Sekarang jadi produk yang Bapak jual secara MLM itu apakah judulnya? salah satu produk yang dijual di company saya, Livewell Global, adalah mesin hidrogen portable. Namanya hydrogen fountain. Yang satu alat punya dua fungsi yang luar biasa. Jadi bisa buat minum sama buat inhalasi. Jadi kalau minum itu menghasilkan airnya jadi hidrogen. Nah, hidrogen ini, air hidrogen ini adalah jenis air yang paling berkhasiat, paling bermanfaat dibandingkan jenis Oke. air yang lain gitu. Mbak. Oke. Baik, Livewell Global itu perusahaan Bapak Iya, saya pendirinya. yang Hebat. Bapak dirikan sendiri tahun berapa? Dari tahun 2016, Mbak Melisa. 4 tahun. Oh, baru berarti ya. Oke. Ya, Sebelumnya 4-5 tahun. Bapak melakukan apa? Iya. Kalau sebelumnya saya pernah di 2 MLM. Jadi kalau sekarang kan saya jadi founder ya atau pendiri. Wis. Nah, sebelumnya saya pernah jadi top leader, sebelumnya lagi saya pernah jadi leader, sebelumnya lagi saya pernah jadi member biasa aja yang notabene sempat dulu sebelum jadi member saya sempat anti yang namanya MLM. Oke, tapi apa yang membuat dari anti jadi gabung, Iya. jadi punya? Nah, jadi awal saya bisa anti itu karena saya melihat teman-teman saya itu dulu ya waktu zamannya SMP, SMA itu kan ada tuh ya jual-jual kosmetik gitu-gitu. Saya pikir nih teman saya nawarin saya kok jualannya kayak begini, kayak nggak bergengsi gitu. Modelnya main ya tawar-tawarin katalog gitu. Dan saya dulu punya orang tua itu pernah dagang ya. Jadi ya pernah dagang. Jadi kalau dagang itu kan pasti ada tokonya, ada stok barangnya. Jadi saya menganggap kalau bisnis yang real tuh kayak begitu gitu. Iya. Ternyata kan Harus ada zaman barangnya, berubah, ya. gitu kan. Ternyata kan zaman berubah gitu kan. Nah, singkat cerita saya waktu kuliah saya tuh ada baca salah satu buku. Nah, bukunya itu adalah Cash Flow Quadrant. Nah, itu penulisnya Robert Kiyosaki. Dia orang Amerika. Oke. Ya, orang Amerika Iya. keturunan Iya. Jepang. Nah, beliau si penulis itu menceritakan di isi buku tersebut kalau MLM itu adalah salah satu bisnis gitu. Nah, disitulah saya baru open atau terbuka mengenai MLM. Nah, singkat cerita setelah saya lulus kuliah, saya ditawarin MLM dan akhirnya saya mau coba, saya mau lihat ternyata MLM itu seperti apa gitu. Tapi kayaknya kalau lihat tadi cerita sedikit gitu dari Pak Leo ini, Iya. kayaknya nggak menghadapi hambatan ya dari Iya. awal join MLM sampai Kayak nggak akhirnya pernah punya di-reject sendiri. orang gitu ya? Wah, justru saya mengalami sangat banyak hambatan menurut saya dibandingkan orang-orang lain yang awal jalankan MLM. Kenapa? Hambatan saya apa? Pertama, saya itu dari keluarga susah ya. Bayangkan keluarga susahnya seperti gini. Jadi saya waktu kecil itu saya tinggal di rumah kontrakan yang sebelah rumah kontrakan saya itu adalah tempat pembuangan sampah. Jadi bayangkannya bukan komplek atau klaster ya, tapi perkampungan. Jadi sekali lagi, jadi rumah kontrakan sebelahnya itu adalah tempat pembuangan sampah yang ukurannya atau skalanya besar. Lebih gitu. besar dari rumah kontrakannya Bisa Bapak pasti jadi, ya? bisa jadi betul, bisa jadi karena kalau tetangga-tetangga saya kalau buang sampah yang ukurannya gede itu pasti ke sebelah rumah
Saya itu. Jadi saya udah biasa tuh main sampah dulu waktu kecil. Jadi dari awalnya orang susah dan di awal bisnis MLM yang Bapak jalani, Bapak banyak dapat rejection atau penolakan dari orang. Banyak, bahkan dari keluarga sendiri, Mbak Melisa. Bapak gimana cara mengatasi itu, Pak? Kalau kita soalnya sekali ditolak orang, kita langsung sakit hati dan pengen nyantet, Pak. Pengen nyantet. Pengen nyantet. Iya, gimana tuh, Bahkan Pak? dari orang tua saya itu bilang, udah ngapain jalanin bisnis seperti ini, nggak jelas lah, masa depannya nggak ada. Nah kalau menurut saya, nah akhirnya saya punya pendirian. Kenapa? Karena bukan orang tua saya jahat ya, karena orang tua saya adalah karena mereka nggak tahu bisnis yang sedang saya jalankan. Karena kan saya waktu saya pertama kali masuk ke MLM, saya itu ikut seminarnya, saya ikut trainingnya, dan saya lihat orang-orang yang berhasil dari berbagai latar belakang. Ternyata banyak orang-orang yang latar belakangnya kurang lebih sama seperti saya, mereka juga bisa berhasil. Nah saya ambil kesimpulan, kalau mereka bisa, ya saya juga harus bisa. Kenapa saya enggak? Oke. Iya. Tapi Ya, gini Mas Pak Rama. Leo, jujur ya, masih banyak orang yang memandang sebelah mata, bahkan mencibir dengan orang yang serius, aktif, Iya, betul. full time di MLM. Betul. Gitu loh. Maksudnya gini, apa ketika ada tawaran, ya itu udah ketus duluan. Aduh, MLM. Iya, Betul. Nah itu apa yang terjadi sehingga image-nya seperti itu ya Pak ya? Kenapa ya? Apa yang salah ya? Betul. Jadi saya pertama kali masuk ke MLM itu di tahun 2006. Zaman 2006 sama zaman di atas tahun 2015 itu berbeda ya. Waktu Jadi 2006 gimana? 2006 itu masa penjajahan. Orang tua saya menyepelekan sampai melarang saya, terus ditolak. teman-teman juga banyak mencibir segala macam. Apalagi memang saya kan punya di diri saya itu kan saya kan aslinya gagap sebenarnya. Oh iya, katanya Pak Leo tuh gagap ya sebenarnya Iya, gagap. dulunya ya. Saya dari SD, SMP, SMA tuh gagap. Jadi saya kalau dulu waktu SD SMP saya kalau ngomong tuh gini, misalkan saya mau makan gitu ya. Kalau dulu tuh gitu, saya mau makan sampai kayak begitu. Kayak Kayak nggak robot, percaya lihat kayak robot error. Terus Iya. bagaimana tuh Pak bisa hilang dan jadi jago ngomong kan? Jadi Ini kayak nggak pernah lihat kalau Paleo, nggak pernah dengar Paleo gagap ya. Kalau Gagap, begini iya. lancar banget soalnya. Banget, iya betul. kalau sering ketemu saya sekarang, kadang-kadang saya bisa keluar gagapnya. Bahkan ngomongan saya tuh misalkan saya mau makan, saya mau makan bisa ulang-ulang. Masih Gitu. ada. Masih ada, sisanya masih ada. Tapi kalau dulu Oke. mayoritas saya gagap. Iya. Nah, Betul. itu 2006. Di 2015 udah berubah pandangan orang. Pandangan tentang MLM 2006 sama 2015 berubah. Dulu masa penjajahan banyak yang negatif. Dan jadi gini, banyak orang awam itu mereka nggak bisa membedakan antara MLM dengan yang namanya money game. Jadi orang awam itu asalkan kalau mainnya jaringan, gajak-gajak orang, member get member, dianggapnya semua tuh MLM gitu. Padahal itu sebenarnya money game. Nah itu satu. Beda ya. Iya, jadi orang negatif. Yang kedua, memang kalau dulu itu kebanyakan tuh MLM itu pendekatannya melalui bisnis. Menjanjikan kayak janji-janji surga gitu, terlalu berlebihan. Jadi kayak overclaim lah. Nah, makanya sekarang ini dengan pengalaman saya dulu pernah anti MLM, terus pernah jadi member MLM, leader MLM, dan top leader MLM, dan sekarang saya jadi founder. Karena itu kan proses dari bawah sampai ke atas. Nah, sekarang saya jadi tahu, ternyata sekarang kalau misalkan contoh ya, misalkan Mbak Tike deh, anti MLM. Terus saya mau promosikan, saya mau ceritakan tentang MLM saya. Nah, saya akan pendekatannya enggak dari MLM-nya. Saya pendekatannya itu pasti dari produknya dulu. Saya tawarin dulu tuh hydrogen fountain. Ini adalah mesin hidrogen portable yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Ini bla 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 bla. Ini menghasilkan air yang mengandung antioksidan, bermanfaat untuk 170 jenis penyakit, bla bla bla. Apalagi sekarang zaman gitu loh. Oke. Menarik. Iya. Produknya menarik. Iya. Tapi ketika kita Tahu. udah produknya oke nih, Iya. MLM ya, iya, kita suka mundur Ilfil biasanya. dikit gitu loh, Pak. Iya. Nah, tuh. Nah, kalau ini kita bicara trik, nggak apa-apa ya, saya jelasin triknya ya. Boleh dong. Boleh. Oh, ya boleh. Terus kita pengen belajar dari orang yang Boleh. udah menguasai from A to Z gitu loh. Oke, baik. Kenyataannya ya, di company saya kan ada puluhan ribu anggota di bawah. Ya. Idi. Serem udah puluhan ribu, serem. Iya. Nah, ini mereka rata-rata ya, 90% dari puluhan ribu anggota saya, itu mereka orang yang anti MLM. Kok pada mau beli dan kenapa pada mau jalanin? Karena produknya bagus. Nah, karena saya sudah edukasi ke grup saya, maksudnya training ke grup saya adalah, kita harus lihat kenyataannya di luar sana, itu sebagian orang, bahkan mayoritas, itu banyak orang yang anti MLM. Nah, kalau orang yang anti MLM, kita jangan tawarin MLM-nya. Itu namanya kan ngajak ribut.
ibaratnya. Oke. Ngajak ribut, bener nggak? Tapi tawarin produknya. Tawarin, Pengalaman saya belasan tahun di MLM adalah gini, orang yang meskipun ya orang yang anti MLM, orang yang anti MLM itu dia tidak anti dengan produk MLM, Mas, Mbak. Benar Jadi- sih. betul. Jadi Iya, betul. Contoh, Mbak Tike, Mbak Melisa, Mas Ronald, nggak pernah jalanin MLM. Tapi ada nggak seumur hidup Anda gitu ya, pakai produk MLM atau konsumsi? Banyak. Banyak. Banyak banget, iya. Oke. Nggak jalanin, tapi pakai kan? That's a good way, ya. Jadi masuk dari produk, apabila produknya memang bagus dan berkualitas dan kepake, Iya. maka bisnis akan bergulir Iya, ya Pak Kan ya. bergulir. Jadi Betul. tadi kita Baik. bertiga ngobrol Iya. gini, ada orang yang memang lahir untuk bisnis MLM, ada orang yang kayak kita memang nggak punya bakat Pak. Memang tidak ada orang yang terlahir berhasil di MLM. Tidak ada orang yang cita-citanya mau jalin MLM itu nggak ada. Termasuk saya, Iya, betul. nggak ada. Tujuan saya untuk mendirikan Livel Global adalah saya sudah membuktikan saya bukan siapa-siapa, itu bisa menjadi orang yang bernilai lah, ya, bisa jadi orang yang bernilai. Dan saya mendirikan LWG atau Livel Global ini, saya mau kasih kesempatan buat banyak orang, karena saya tahu di luar sana itu masih banyak orang-orang yang, kalau menurut saya banyak orang rajin, banyak orang kerja keras, banyak orang jujur, banyak orang baik hati, namun mereka belum mendapatkan peluang atau kesempatan untuk membuat mereka itu menjadi orang yang, ya katakanlah jadi orang yang luar biasa lah. Nah, disinilah Ya, dan dapatkan kesempatan Anda dengan bergabung di Livel. Yeah. Ayolah bergabung bersama kami sekarang dan Di MC-in loh, Pak. Terima kasih sudah berbagi tipsnya sama kita ya, Yes. gimana untuk Iya. menjalankan MLM, jangan tawarin. Intinya semua orang tuh bisa Betul. sukses di MLM kan Pak Leo, betul ya? Kalau mau berhasil Apalagi kan ada dua. Pertama harus punya kemauan, yang kedua harus punya kemampuan. Yes. Iya. Nah, Oke. di MLM salah satunya adalah di LWG, kita bisa edukasi mengenai kemauan, kita bisa edukasi Dan mengenai kemampuan. kemampuan. Ownernya langsung turun Betul, ngasih brand. Keren. Turun ke Siap. lapangan.